Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan, jangan meminta beban yang ringan, tapi mintalah bahu yang kuat. Ringan atau kuat sebuah beban itu tergantung dari kekuatan bahu. Sementara itu, bahu yang kuat pasti hasil dari banyaknya latihan untuk bahu tersebut. Latihan untuk membuat bahu makin kuat tentu dengan memberikan beban pada bahu tersebut, bukan? Jadi ada relasi antara beban dan bahu. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang mudah bersungut-sungut, senang bersungut-sungut, hobi bersungut-sungut. Bahkan sungut-sungut itu nampaknya sudah menjadi candu di dalam hidup mereka. Tidak bisa kalau tidak bersungut-sungut. Mereka selalu berjuang untuk mencari celah bagaimana bisa melawan Allah dan Musa. Apakah yang menjadi sungut-sungut mereka? Bukankah sungut-sungut itu sebagai sebuah gambaran bahwa mereka ini memiliki beban yang berat? Orang yang berbeban berat pasti bersungut-sungut karena merasa tidak kuat bahunya untuk memikul beban tersebut. Apakah makanan yang selalu menjadi alasan yang diungkapkan oleh bangsa Israel kepada Musa yang ditujukan kepada Allah? Mereka selalu teringat di Mesir, mereka bisa duduk di depan panci yang penuh dengan daging. Di sini juga mereka bersungut-sungut, tidak ada roti, tidak ada air. Apakah makanan? Tidak. Karena ketika mereka bersungut-sungut minta makan, Tuhan memberikan kepada mereka mana, roti surga. Setiap hari mereka bisa memperolehnya dengan cuma-cuma. Bahkan ketika mereka bersungut-sungut minta daging, Tuhan juga memberikan daging dengan burung puyuh. Mereka tidak perlu bekerja seperti di Mesir. Tapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel masih bersungut-sungut saja. Itu berarti bahwa yang menjadi sungut-sungut mereka, yang menjadi beban hidup mereka itu bukan makanan, tetapi ketidakpuasan. Bangsa Israel tidak pernah puas dengan apa yang ada di tangan mereka. Bangsa Israel tidak pernah puas menerima apa yang ada di tangan mereka. Mereka minta lebih, dan lebihnya itu adalah yang sesuai dengan mau mereka. Mereka terus melawan Allah dan Musa dengan sungut-sungut mereka. Mereka selalu mencari celah bagaimana menemukan kekurangan Allah dan Musa yang membuat mereka menjadi tidak puas. Mereka melawan Allah dan Musa melalui kata-kata mereka yang terucap di dalam sungut-sungut mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa yang ada di dalam kehidupan Musa dan Allah sebagai pemimpin. Musa adalah seorang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel ini pada saat berusia 80 tahun. Ya. Dan Musa harus memimpin sebuah bangsa yang bebal.
Ada sekitar 600.000 orang laki-laki yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Belum perempuan, belum anak-anak. Bangsa yang bebal ini harus dipimpin oleh Musa. Namun Musa mengerti betul bahwa walaupun mereka adalah bangsa yang bebal, Tuhan cinta betul kepada bangsa ini. Jadi Musa harus memikul bangsa Israel yang bebal, tetapi sekaligus dicintai oleh Allah di dalam kehidupannya. Saya mau katakan bahwa disinilah bahu Musa jauh lebih kuat daripada bahu bangsa Israel. Bangsa Israel tidak pernah memuaskan Musa, ya, apalagi memuaskan Tuhan. Tetapi bangsa Israel terus dipimpin oleh Musa dengan kesetiaan Musa. Karena setiap kali melihat bangsa yang bebal ini, Musa tahu Tuhan cinta betul kepada bangsa ini dan Tuhan ingin memberikan kepada bangsa ini hidup yang baik. Jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika mereka hidup di Mesir. Lalu apa yang terjadi dengan Allah? Ketika Allah memiliki umat yang bebal, ketika Allah memiliki bangsa pilihan yang bebal, apa yang harus Allah pikul? Di dalam diri Yesus Kristus, Allah menjelma menjadi manusia. Dan apa yang dipikul oleh Yesus Kristus? Salib. Salib sebagai lambang cinta kepada manusia. Banyak dari kita yang mengartikan salib itu sebagai penderitaan. Salib adalah tanda cinta, lambang cinta Tuhan kepada manusia. Dan sebagai pihak yang mencintai manusia dengan amat sangat, Allah berani berkorban, menderita. Menjadi manusia dan kemudian mengambil rupa seorang hamba, bahkan lebih buruk dari seorang hamba. Lalu mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit kembali. Penderitaannya ini adalah wujud cinta Allah yang besar kepada manusia. Jadi apa yang dipikul di atas bahu Tuhan Yesus? Cintanya kepada manusia-manusia yang bebal. Manusia-manusia yang hanya selalu memikirkan kepuasan dirinya. Diberi ini tidak terima, diberi itu tidak puas. Selalu sibuk mencari celah bagaimana bisa menemukan kekurangan. Dan bagaimana bisa mendapatkan kepuasan. Seberapa kuatkah bahu kita memikul sebuah beban? Itu muncul dan terwujud dari sikap kita. Semakin banyak sungut-sungut yang kita lontarkan untuk hal-hal yang ternyata hanya sebuah ketidakpuasan. Mungkin kita perlu melatih bahu kita lebih sering dengan memberikan beban yang berat. Kalau sungut-sungut kita berasal dari penemuan kita atas celah kekurangan orang lain yang tidak bisa memuaskan kita, atas celah kekurangan yang kita lihat datangnya dari Tuhan yang tidak bisa memuaskan kita, kita perlu melatih bahu kita lebih sering dengan diberi beban yang lebih berat supaya bahu kita makin kuat. Yesus sudah memikul salib untuk kita semua. Salib itu sangat berat. Karena salib itu bukan hanya untuk satu orang. Tetapi seluruh manusia di muka bumi ini sepanjang masa. Dia punya kekuatan bahu yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengukur kekuatan bahu kita masing-masing. Jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang memiliki bahu yang ringkih, yang baru masalah nafkah hidup sehari-hari sudah tidak kuat berjalan, yang baru tidak dipuaskan oleh perilaku orang lain, kita sudah marah dan bersungut-sungut. Bahu kita belum kuat untuk memikul sesuatu yang lebih berat. Berlatih dan berlatih, biarkan bahu kita memikul beban yang lebih berat, supaya dengan demikian kita menjadi orang-orang yang tangguh di hadapan
Tuhan. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.